Di ruangan gelap menggantung pakaian tao warna merah. Ada suara-suara aneh memenuhi lorong. Lihat lebih dekat. Di dalamnya ada seorang pria dengan wajah galak. Dan suara aneh tadi adalah suara kaki yang menendang pilar beton. Pilar beton sudah mulai retak patah. Ada banyak debu di lantai. Ini sangat menakutkan. Adegan ini membuat orang yang berdiri di sebelahnya terpana. Karena orang ini akan melawan kakak dia. Dia langsung balik dan kasih tahu kakaknya. Kakak tidak boleh bertarung di pertandingan ini. Aku punya firasat buruk. Pria itu benar-benar gila. Tetapi Erik menjawab. Apakah dia lebih cepat dariku? Erik masih sombong seperti itu. Karena saat itu dia yang terbaik di Amerika. Adalah kuda yang dikejar ribuan orang. Waktu untuk habiskan lawan adalah 38 detik. Dikenal oleh semua orang sebagai MG yang tak terkalahkan. Juara benar. Dia pikir bahkan jika dia pergi ke Thailand, dia juga orang yang paling kuat. Jadi tidak dengarkan saran Kurt. Dia masih ingin melawan pertandingan ini. Kurt tidak bisa berbuat apa-apa setelah mendengar itu. Pertandingan antara AS dan Thailand dimulai. Cara pemain Thailand ke arena sangat spesial. Dia menundukkan kepalanya di lapangan dengan suara drum. Seperti sedang berdoa. Erik masih mulai dengan caranya sendiri. Wasit belum meniup peluitnya. Pemain Thailand sudah mulai maju. Pertandingan dimulai. Fisiknya sangat berbeda. Pemain Thailand sangat kuat. Tidak hanya kakinya yang kuat, tetapi seluruh tubuhnya juga sangat kuat. Erik sepertinya dia melawan dinding baja, bukan manusia lagi. Dengan kekuatan absolut ini, kecepatan tidak berguna. Erik tidak lagi memandang rendah lawannya. Apa yang Erik tidak duga adalah siku diizinkan di sini. Aturannya benar-benar berbeda dari pertandingan sebelumnya. Pada akhirnya, ia dijatuhkan ke tanah oleh pemain Thailand. Kurt menatap Erik sudah tidak bisa tahan lagi. Harus melempar handuk putih untuk menyerah. Tapi handuk ditendang oleh lawan. Lalu lawan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memukul punggung Erik. Erik benar-benar dikalahkan. Kurt sangat marah. Jelas sudah menyerah, tetapi masih diserang. Tapi tidak ada yang peduli. Akhirnya dia ditendang keluar ring. Terlalu lemah. Erik dibawa lempar keluar oleh orang-orang. Tidak ada yang peduli pada mereka. Berdua tidak percaya bahwa sangat kacau di sini. Yang penting di sini adalah Thailand. Bahasa untuk komunikasi sama orang lain sangat sulit bagi mereka. Dan tidak tahu rumah sakit ada di mana. Orang-orang di sini jika ketemu orang asing pasti berpikir mereka adalah penipu. Sebuah mobil warna biru tiba-tiba muncul. Jangan salah paham. Yang baru menonton pertandingan. Penggemar tinju yang baru saja pensiun. Orang ini omong akan antar mereka ke rumah sakit. Sampai ke rumah sakit, hasil tes membuat mereka tak tertahankan. Erik lumpuh. Pukulan terakhir mematahkan tulang punggungnya. Takutnya ke depan tidak akan bisa berjalan lagi. Setelah mendengar berita ini Kurt sangat sedih. Hubungan antara keduanya bukan hanya bos dan manajer. Erik adalah saudara kandung dia. Orang tua mereka meninggal lebih awal, jadi mereka tidak bisa tumbuh bersama. Kurt menangis dan ingin mengalahkan pemain Thailand tadi. Sebagai penggemar tinju, baru mendengar sudah mengerti. Jika Kurt ingin balas dendam untuk kakaknya, sangat sulit untuk mengalahkan orang itu. Lawan menggunakan sikunya sebagai pedang dan lututnya sebagai pisau. Belum lagi, apakah dia bisa mengalahkannya atau tidak. Anda bahkan belum mendekati sudah dieksekusi oleh bosnya. Jadi ini bukan cara yang baik. Kecuali jika Anda membuat perjanjian untuk pertandingan. Di ring melawan sampai berhasil membunuh dia. Tapi ini sangat sulit. Kurt mengatakan bahwa bahkan jika dia mati, dia harus membalaskan dendam untuk kakak dia. Tai Zhao melihat keinginan untuk bertarung dalam diri Kurt. Beritahu Kurt jika ingin mengalahkannya dia harus belajar Muay Thai. Mereka memasuki jalan kecil. Tempat ini sangat indah. Di sini ada orang yang pandai Muay Thai. Akan lebih baik jika bisa belajar dari orang itu. Tetapi orang itu sangat aneh. Berkultivasi dengan gelang besi ke kaki. Kaki perlahan terbuka. Seorang lelaki tua memegang tali, menarik katrol dengan sekuat tenaga. Lalu jatuhkan bola seberat 50 kg ke perut Kurt. Orang bilang metode latihan Muay Thai punya orang tua ini sangat ekstrim. Sebagian besar orang yang dia latih tidak bisa bertahan. Jika bisa melewatinya, pasti akan menjadi terkenal di mana-mana. Orang tua ini bertingkah sangat aneh. Tidak mudah untuk menerima siswa. Hari itu ada sebuah mobil warna biru antar orang yang mau belajar ke sini, Kurt. Dia ingin orang tua itu mengajari dia Muay Thai.
Juga mengatakan dia memiliki dasar tubuh yang baik. Tahu cara bertinju. Bisa bertahan dengan baik saat bertarung. Oh, bisa bertahannya. Kurt terkejut. Jelas orang tua ini membenci orang Amerika yang sombong seperti itu. Dan terus mengatakan ingin membalaskan dendam kakaknya. Jadi orang tua itu menipu Kurt, menyuruh dia pergi membeli makanan untuk dimasak. Katakan jika Keyang baru bisa ajarin dia. Kurt bodoh masuk ke desa. Melihat sebuah toko, dia masuk ke dalam. Pemilik sangat cantik membuat Kurt agak malu. Setelah obrol baru tahu jadi pemilik toko ini bernama Miley adalah cucu punya orang tua tadi. Sebelum mereka selesai berbicara, dua orang datang. Membuka brankas Miley dan ambil duit. Kurt tidak bisa menerimanya, jadi dia menyerang. Meninju 2 kali dan mengalahkan lawan. Dan pecahkan banyak telur punya Miley. Orang tua itu tertawa dan menangis setelah mendengar cerita itu. Menangis karena terlalu banyak kerusakan, tertawa karena Kurt yang naif. Dia bisa melihat sesuatu yang tidak dimiliki di orang Amerika dalam Kurt. Keesokan harinya, sebelum fajar, lelaki tua itu membangunkan Kurt, lalu beri dia pakaian untuk diganti. Meskipun dia tidak secara resmi menerima Kurt sebagai murid, tetapi mulai mengajarinya. Pada malam hari lelaki tua itu bermeditasi, dan Kurt berlatih serangan siku. Orang tua itu mengambil bola dan menjatuhkannya dari atas ke perut untuk melatih otot Kurt. Ingin tahu seberapa cepat orang bisa berlari? Ikat sepotong daging di kaki dan biarkan anjing mengejarnya. Di malam hari Miley datang ke rumah paman untuk makan. Setelah makan, Kurt berinisiatif untuk mengantarnya pergi. Ceritakan kisah saudaranya dipukuli sampai lumpuh. Dan ingin membalaskan dendam untuk kakaknya. Miley tidak tahu harus berkata apa setelah mendengar ini. Keduanya berbicara bersama sangat cocok. Kesan yang baik pada pertemuan pertama. Hari berikutnya orang tua itu membawa dia ke patung batu. Banyak tentara kuno datang ke sini untuk berlatih. Mendengar bahwa para dewa diberkati di sini. Orang tua menggunakan peralatan olahraga buatan sendiri. Simulasikan tindakan lawan. Latihan kecepatan untuk Kurt. Tetapi menemukan bahwa ligamen di lutut Kurt tidak sepenuhnya terbuka. Jadi lelaki tua itu menggunakan alat buatan sendiri untuk melatih Kurt. Setelah pelatihan, pergi ke air untuk berlatih tinju. Ini adalah cara terbaik untuk melatih pernapasan dan kekuatan fisik. Dan langkah terakhir adalah kekerasan. Tendang pohon kelapa. Semua orang tahu betapa kerasnya pohon itu. Kurt baru menendang beberapa kali sudah merasa sangat sakit. Dan bilang dia tidak bisa menendang lagi. Sekarang lelaki tua itu menasihatinya untuk pergi. Balas dendam untuk saudara hanyalah sebuah kebohongan. Kata-kata lelaki tua itu menusuk hati Kurt. Dia mengingatkan kenapa kakak dia lumpuh. Dengan marah menendang batang pohon kelapa sampai pohon itu patah. Akhirnya dia berhasil. Lelaki tua itu mengatur untuk dia duel normal. Dalam 58 detik dia mengalahkan lawan. Dikenal oleh semua orang sebagai prajurit harimau putih. Kurt di ring berteriak ingin melawan Tong Po. Ketika kakak Kurt tahu dia tidak senang. Dia tidak mau Kurt akan bertarung dengan Tong Po. Dia takut Kurt akan menjadi seperti dia. Tapi sekarang mereka berdua tidak bisa memutuskan sendiri lagi. Karena Tong Po kirim surat menantang ke orang tua itu. Mendengar bahwa di Thailand utusan akan mengenakan pakaian seperti itu. Dapat memberikan tantangan kepada lawan. Lawan harus ikat tali di tangannya. Lalu tutup tangan dengan pecahan kaca. Berdasarkan cara tradisional Thailand. Pertempuran ada di makam bawah tanah kuno. Cara bertarung ini bukan legenda lagi. Tapi pertandingan nyata. Lelaki tua itu menyorongkan surat ke tangan Kurt. Kemudian membawa dia ke dinding batu untuk berlatih setiap hari. Bersiap untuk pertandingan itu. Tetapi masalah ini tidak sesederhana itu. Geng sedang mendiskusikan taruhan. Mereka bertaruh lawan Tong Po 1 juta. Karena ingin memastikan Kurt akan kalah. Dia kirim orang untuk pergi culik Eric untuk menjadi sandera. Pertandingan yang ditunggu-tunggu telah dimulai. Bahkan sebelum dia sampai ke ring, bos Tong Po berkata kepada Kurt. Jika ingin kakaknya masih hidup, jangan melawan Tong Po. Bel berbunyi, permainan dimulai. Kata-kata ingin kakak masih hidup seperti sebuah iblis di dalam hati Kurt. Tentu saja Kurt tidak melawan. Di tempat lain, ketika lelaki tua itu mendengar bahwa kakaknya Kurt ditangkap, dia memikirkan cara untuk menyelamatkannya. Dia mengerti bahwa saudaranya adalah penghalang terbesar di hati Kurt. Meskipun rencana orang tua itu bagus, tapi lawannya memiliki senjata. Ketika orang tua itu hampir disandera,
Tiba-tiba, suara tembakan terdengar. Tapi Antek di sana ditembak mati. Seorang pria memegang pistol muncul di tengah asap putih. Ternyata itulah Tai Zhao. Orang ini datang pada waktu yang tepat. Setelah menyelamatkan saudaranya Kurt. Iblis dalam hati Kurt sudah hilang. Dia seperti monster yang melepaskan kekuatan penuhnya. Dia menendang wajah Tong Po berulang kali. Akhirnya menendang dan jatuhkan Tong Po di depan bosnya. Membuat lawan menyesal di tempat. Bos Tong Po akhirnya ditendang juga. Saat itu semua orang bertepuk tangan dengan keras. Kurt menang. Bahkan bisa membalaskan dendam untuk kakak dia. Dua orang dengan senang hati berpelukan. Selama pikiran Anda tidak padam, suatu hari Anda akan mencapai apa yang Anda inginkan. Film berakhir di sini, jangan lupa like plus follow pages-nya.